AFC itu mungkin dari media sosial gitu ya, dari Facebook atau Instagram. Nah tapi kalau mereka menggunakan di Facebook. Jadi Kak Juni awal perkenalannya dengan Herti ya di Facebook dan lihat status tentang AFC tentang bonusnya atau mungkin tentang testimoni produk, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya ya. Nah tapi waktu itu aku sempat dengar juga cerita waktu itu bukan Herti datang ke Bekasi waktu itu ke tempat Kak Juni ya, tapi ada upline-nya Herti yang bantu untuk sharing kepada Kak Juni gitu loh. Boleh cerita nggak waktu itu sampai upline-nya Kak Cecil ya, sampai Kak Cecil tuh nyalon dulu ya, cuma sekedar untuk kenalan sama Kak Juni untuk memperdekatkan diri, bukan langsung sharing tentang AFC. Dan waktu itu pun juga masih COVID lagi tinggi-tingginya ya waktu itu pas join. Dan gimana tuh ceritanya untuk Kak Juni? Biar diceritain. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, waktu itu kan seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, saya adalah pedagang Monja, yaitu second branded. Nah, awalnya itu Ibu Herti pura-pura beli dompet sama saya. Jadi kebetulan memang waktu itu kan mau ada acara di Borobudur ya Pak, udah pada turun. Nah, karena waktu itu Bu Herti menyuruh Ibu Cecil, Kak Cecil untuk datang ke rumah, edukasi saya. Tadinya juga tuh mereka itu pura-pura ngecat rambut karena saya orang salon juga kan, gitu loh. Jadi mereka itu membuka mindset saya seperti ini Bapak Ibu. Kak Juni udah berapa lama nyalon katanya gitu, sambil saya kerjain seperti biasa ya, ngerjain sambil ngobrol gitu ya. Udah mulai dari gadis sekitar 18 tahun saya di salon, saya bilang gitu, saya jelasin saya kerja di salon mana aja ya. Terus beliau bilang kalau buka salon Kak kira-kira berapa modal salon kakak ini. Memang waktu itu salon saya ini agak sedikit lumayan besar lah di rumah ya Pak gitu loh. Ya kurang lebih paling kecil lah 50 juta sampai 100 juta saya bilang gitu. Terus datang Kak Sisil bilang gini, Kak ada peluang bisnis yang luar biasa loh, kakak mau nggak cuman modal, terserah kakak mau pilih mana, paket A, B, C kata dia gitu. Paling besar itu paketnya itu 20.400.000 waktu itu Pak, masih belum naik harga, masih 3.400.000. 20.400.000 kita udah punya hak usaha selamanya dan potensi income kita ratusan juta, bahkan sampai miliaran katanya gitu. Nah saya memang dari dulu paling ini kalau ngelihat cuan, bahasa cuan itu, bahkan saya just tip aja Bapak Ibu, kalau saya pulang ke Medan, tahu kan Bolu Meranti itu di Medan itu, saya suka just tip, pokoknya yang namanya cuan saya paling ini tertantang. Jadi akhirnya beliau memberikan gambaran seperti itu ya Bapak Ibu. Nah saya pikir gini, ini gampang sekali saya bilang gitu, cuman bina kiri kanan gampang banget saya bilang gitu Bapak Ibu, gak ada yang sulit. Jadi di mindset saya itu memang udah dari awal pun udah mengatakan ini gampang, sehingga saya pun ngerjainnya itu gampang Bapak Ibu, gak ada, enak aja, enjoy aja terus, ditambah lagi dengan bonus-bonusnya yang nyata Bapak Ibu. Nah pernah suatu ketika yang bikin saya loncat-loncat Bapak Ibu, waktu itu ada upgradean orang diamond, kan kita nggak tahu siapa yang di bawah kita gitu loh. Jadi saya langsung dapat bonus itu dari Pairing itu sekitar 1.800.000 sama bonus pass up sekitar kurang lebih 2.400.000 lah saya saat itu. Nah di sini saya bilang, loh ini duit dari mana? Saya nggak ngajak orang, karena di mindset saya waktu itu Bapak Ibu, sebelum saya fokus, yang namanya dapat income itu harus orang yang kerja. Ternyata di bisnis ini, di bisnis marketing kita di AFC ini, kita memiliki aset ataupun passive income di perusahaan kita ini Bapak Ibu. Yang penting kita berjuang dulu gitu loh. Jadi di situ yang bikin saya, oh ini harus berarti benar-benar luar biasa, layak saya perjuangkan ini. Enggak boleh nih dilewatkan nih. Terus ditambah lagi saya sering-sering kemarin itu setelah udah saya ke Borobudur Bapak Ibu, yang bikin saya terpukul sekali saat itu, ibu siapa yang tukang urut Pak? Bu Titin mengatakan di situ, saya seorang tukang pijit punya penghasilan 20 juta per bulan, bahkan saya bisa stok barang 20 paket per bulan. Nah itu saya ngerasa tertampar sekali Bapak Ibu. Masa seorang tukang pijit bisa 20 juta income-nya per bulan gitu loh. Nah saya harus bisa. Jadi saya selalu membuat seseorang itu jadi gambaran saya Bapak Ibu. Mulai dari tukang pijit yang berhasil, jadi saya ngeliat, saya selalu mengosongkan gelas saya. Sampai akhirnya pun saya kenal dengan Pak Yosep, saling buka-bukaan income. Di situ saya 18 tahun saya bekerja di salon itu nggak pernah saya menghasilkan yang luar biasa seperti ini Bapak Ibu. Apalagi yang tidak harus meninggalkan anak sebagai seorang ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi teruslah ini saya ceritakan, saya edukasi ke tim-tim saya, dan puji Tuhan
bulan ini saya Mei ya Pak, bulan Mei yang akan datang saya dan anak-anak saya akan berangkat ke cruise ya, ke kapal persiar bersama anak-anak saya. Memang sebenarnya saya hanya dapat 2 tiket Bapak Ibu, tapi kebetulan ada teman saya dari tim yang jual tiket. Beliau katakan begini, Mak, waktunya bawa anak-anak supaya anak saya ngelihat perjuangan saya itu. Jadi sehingga ketika nanti saya selalu langsung bikin coret-coretan di pikiran saya Bapak Ibu, saat foto itu saya pajang di ruang tamu saya bisa akan katakan kepada anak saya, itulah perjuangan mama. Jadi nggak mesti saya katakan sekolah yang pintar yang ini, cukup dengan foto saya tunjukkan nanti bahwa saya seorang yang tidak berpendidikan tinggi bisa berprestasi dan bisa membawa anak saya ke luar negeri. Seperti itu Bapak. Wah, luar biasa ya Kak Juni ya. Iya, Kak Juni baru join beberapa hari langsung ke Borobudur ya, diajak Yes, sama benar, Kak Cecil benar, Pak. Iya, ke Pak. Borobudur. Iya, Pak. Nah, di Borobudur ketemu Bu Titin juga yang Iya, tadi itu bikin saya gemetar Pak. Iya. Iya Pak. Nah, terus waktu itu setahu aku beberapa hari kemudian pas pulang langsung pinjam duit untuk upgrade Diamond. Diamond, Dan iya. waktu itu kalau aku dengar itu kan pinjam duit itu pun pakai berbunga lagi. Yes, 20% Pak 20%. dari rentenir. Biasa kan kalau kita orang Batak itu banyak yang suka pinjam Nah. duit. Gitu Pak. Gimana tuh? Nah, kebanyakan kan kita mungkin ada duitnya nih, tapi Bener. belum mau berani untuk upgrade. Mungkin ada kekhawatiran, aduh kalau produknya nggak laku, atau mungkin Yes. kalau gua nggak bisa jualan, atau gimana seperti itu kan. Nah, Kak Juni berarti kan dana lagi kondisi lagi pas-pasan, tapi mau upgrade pinjam Yes Pak. pakai bunga 20%. Apa Iya. yang bikin yakin sama Diamond? Jadi sebenarnya gini Pak, kebetulan udah datang saya lihat kakak saya di sini. Kakak saya itu bukan nggak bisa bantu saya karena kakak saya juga bisa dibilang cukup lah dari segi finansial dan adik saya. Tapi kalau saya nanti minjam dari adik saya ataupun dari kakak saya akan nyaman di zona nyaman, nggak greget. Tapi kalau saya minjam dari orang lain, pasti saya udah dibikin jangka tempo harus bayar yang bikin saya harus membuat produk ini harus saya jalankan dan ada rasa tanggung jawab besar sama saya dan itulah tantangan tadi. Jadi semakin saya belajar dari ikan salmon ini, produk kita ini Bapak Ibu, berani melawan arus. Jadi saya nggak ngomong ke kakak saya yang ada di sini, ke keluarga saya nggak mau ngomong. Tapi saya minjam. Waktu itu saya panggil orangnya ke rumah. Tapi saya juga berdoa Bapak Ibu kepada Tuhan saya itu, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan ini orang yang maksudnya yang peminjaman saya itu ngasih pinjaman itu ke saya, berarti Tuhan udah tunjukkan jalan ini untuk saya dan saya akan sukses di sini. Dan saya tekatkan Bapak Ibu, ini yang terakhir saya berhutang. Karena terus terang Bapak Ibu, saat itu rumah saya kondisinya di bank. Saya harus membayar cicilan cicilan rumah 7 juta ke Mandiri Bapak Ibu. Sementara mobil saya yang selama ini saya pakai ngerias pun sudah terjual R3. Jadi saya masih ingat banget itu. Jadi sampai akhirnya saya nekat Bapak Ibu. Akhirnya ini orang teman saya yang sekarang juga sudah jadi member, saya prospek Bapak Ibu, memberikan saya pinjaman dengan catatan 20% dan bikin surat pernyataan. Di situ saya dan suami juga berantem hebat di rumah. Mau apa lagi yang mau kau jual? Biasalah orang Batak itu suaranya kencang sekali ya kan. Mau apa lagi yang kau jual? Semua lah jual semua, pulang aja kau katanya gitu ya. Ya saya bilang, ini pokoknya yang terakhir kali saya berhutang. Dan ini yang menyelesaikan hutang saya bilang gitu. Biasalah Bapak Ibu, sampai 7 bulan suami saya waktu itu tidak pulang ke rumah. Iya benar kan, masih dibawa aja suami saya. Jadi sampai di situ saya terusan saya buka ID suami saya. Saya masih simpan bukti pinjaman saya itu Bapak Ibu. Saya pinjam 30 juta. Saya langsung Diamond, saya langsung buka ID suami saya. Dan terus saya bekerja dan ID suami saya juga mendapatkan bonus dari Pak Irin ya Bapak Ibu. Lalu saya katakan sama beliau begini, ya ini hasil dari yang kau larang kemarin itu. Sekarang kau yang resign ikut saya di AFC. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sekarang puji Tuhan Bapak Ibu, sebentar lagi semoga Tuhan izinkan bulan ini sisa 18 pairing lagi suami saya sudah mau jadi Ronin di AFC Bapak Ibu. Seperti itu Pak. Gitu. Jadi kita punya kisah sendiri, kita punya story sendiri untuk bisa mencapai ini, bukan segampang yang kita lihat. Jadi ketika teman saya ataupun tim-tim saya Bapak Ibu ada yang mengeluh, saya ceritakan itu baik di grup, ada di grup saya Bapak ya. Saya tunjukkan itu bahwa yang kamu rasain penolakan itu belum seberapa dibanding saya. Kalau saya 30 juta dikali 20% Bapak Ibu, bayangkan
saya harus membayar bunga harusnya 6 juta. Tapi karena memang saya bertekad waktu itu, produk pun langsung terjual dalam waktu sebulan. Jadi sehingga saya tidak nyampe membayar bunga itu 6 juta. Bahkan ini si ibu ini pun jadi join bersama saya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Gitu. jadi 1 bulan sudah lunas ya? Lunas. Bahkan saya selamanya memiliki hak usaha di IFC dan sudah saya total income yang saya dapat di IFC itu, bayangkan Bapak Ibu, sudah hampir 1 M yang saya dapat. Gitu Bapak Ibu. Jadi di mana lagi usaha apalagi sih di zaman sekarang yang hanya 21 juta. Jadi kalau saya, banyak teman yang bilang kalau mereka masuk ke inbox saya nggak ada duit, katanya seperti itu. Saya langsung balikin lagi, saya lempar pertanyaan itu. Justru karena kamu nggak ada duit lah, makanya saya ajak ke sini, saya cemplungin kamu di sini supaya kamu punya duit seperti saya. Saya bilang gitu. Bahkan nggak jarang juga surat bank saya ataupun pinjaman saya itu saya share untuk dia, sehingga membuat dia terbakar. Akhirnya besoknya lagi dia langsung menghubungi saya seperti itu. Jadi saya edukasi dan puji Tuhan, akhirnya banyaklah semua di sini sampai kami hari ini 3 mobil datang ke sini Bapak Ibu. Gitu Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan dari member, dari peserta juga mungkin kepikiran sama saya. Jadi pada saat pinjam, berarti produk yang dipunya untuk upgrade diamond itu dijual ke member dijual per box atau jual sasetan juga seperti itu ya? Iya Pak, karena awalnya kan prinsip saya kan gini Pak, saya kan sudah dituntut harus 6 juta bayar bunga yang 20% ini Pak. Berarti kalau 30 juta 20% kan 6 juta Pak. Di situ jadi saya langsung berpikir gimana Tuhan caranya ini supaya saya nggak bayar bunga atau sebulan aja saya minjem gitu loh. Akhirnya ketika produk datang dari kantor, saya upgrade dan ID suami, saya langsung beli dari Lazada itu kayak bungkus-bungkus obat itu loh Pak. Pots yang iya benar. Jadi langsung saya keteng gitu loh. Jadi saya langsung ngasih untuk per 6 hari gitu loh Pak. Seperti minum obat aja. Berarti kalau minum obat 3 kali untuk 3 hari rata-rata obat. Berarti saya bikin 3 kali sehari, berarti 9. Berarti saya genapin 10 gitu loh. Jadi nggak saya paksa langsung beli 1 paket, 2 paket atau setengah paket, enggak. Jadi saya keteng dulu dan akhirnya ketika mereka udah merasakan enak, yang tadinya bilang duit, ngeluarin duitnya, bahkan bisa beli diamond gitu loh. Jadi memang kadang gini Bapak Ibu, ini kan harganya mahal. Semua orang pasti bilang ini mahal produk kita ini Bapak Ibu ya. Karena pikiran orang gini, kalau saya beli nanti 3.400.000, takutnya nggak cocok. Itu awal pasti mindset orang Bapak Ibu. Jadi kalau saya untuk pemula itu, kalau untuk orang yang mengkonsumsi ya, kecuali kalau bisnis saya langsung masuk ke sistem bisnisnya. Tapi kalau hanya untuk konsumsi, saya tidak mau langsung menawarkan 1 paket, 2 paket, nggak pernah. Tapi coba gitu. Nah kalau sekarang Bapak Ibu, karena memang redemption saya sudah banyak, penghasilan saya juga sudah ratusan juta ya, gitu. Saya sudah menanam berkat lagi dengan berbagi gitu loh. Misalnya kalau ada tukang gojek, supir taksi, saya kasih, cobain Pak, minta nomor teleponnya. Jadi saya selalu seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, dia akan ingat saya, dia akan telepon saya ataupun WA saya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pokoknya siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Itu aja sistemnya Bapak Ibu. Jadi sharing ya setiap naik brand. Sharing Pak. Ya, sharing cerita tentang AFC, tentang produknya, iya, atau Pak. Tentang bisnisnya juga ya kan? Iya Pak. Karena nggak selamanya dari orang yang tempat kita tabur itu datang berkat kita. Dan itu udah saya rasain Bapak Ibu. Karena dari semua tim-tim saya tidak ada yang saya kenal, baru beberapa ini. Itu pun setelah saya mau samurai ini Pak, karena udah jadi dilihat. udah samurai, baru keluarga orang terdekat menyerahkan diri. Bener, termasuk kakak saya itu 2 orang tuh. Ya. Di belakang itu yang senyum. Iya Pak. Suaminya kan pelayaran. Saya bilang, memang suamimu pelayaran banyak duitnya, tapi nggak selamanya. Sekarang coba adu rekening sama kita, saya gituin Pak. Ya kan, memang kalau pelayaran kan banyak duitnya Pak, tapi kan nggak selamanya, ada masanya turun nggak gajian. Jadi saya bilang kamu juga harus punya, udah itu biar nggak gitu loh Pak. Bener Pak, akhirnya mereka langsung join kemarin tuh diamond gitu loh Pak. Setelah udah lihat saya, tadinya mereka nggak percaya Pak, nggak percaya. Biasa seperti itu. Ya orang Iya, terdekat Pak. mungkin belum percaya, tapi setelah udah ada bukti, kayaknya udah beli mobil juga teman-teman ya. Yes, udah beli apa? mobil expander Pak. Expander Pak, dan saya udah beli mobil, ya puji Tuhan udah bisa menabung, udah bisa bikin tabungan anak-anak. Pokoknya
saya sudah nyenyak tidur. Itu aja Pak. Karena satu-satunya yang nggak bisa bikin kita tidur apa Pak? Tagihan. Sebenarnya tagihan doang Pak. Gitu loh, nggak ada itu. Pusing apa pikiran itu semua. Karena apa? Karena kita di apa namanya, tagihan kita ini udah bunyi, itu udah bunyi. Sama seperti saya dulu. Waktu saya mau bayar cicilan mobil, saya ketakutan setiap kali melihat handphone, apalagi kalau nggak ada nomornya. Karena kan pasti telat-telat. Gitu loh. Ini gimana Bu? Udah mau ya saya mau jawab apa gitu loh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang bikin kita itu sakit itu adalah pikiran kita yang terutama ya. Jadi disitulah kadang saya begini tidur, kadang saya nangis, kadang saya berpikir di mana, kapan Tuhan pertolongan ini? Ternyata kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan itu udah jawab loh, anakku udah di depan matamu pertolongan itu, kau yang nggak bijak, katanya gitu. Padahal Bu Herti tiap hari posting bonus, posting AFC. Tapi saya nggak jeli lihat itu. Sampai akhirnya sudah rumah saya mau terlelang saat itu, sudah mobil sudah terjual, baru deh saya terbuka mindset saya untuk mau menjalankan itu Bapak Ibu. Jadi sama dengan Bapak Ibu teman-teman di sini. Sebenarnya kapal terbesar kita itu menuju sukses itu udah depan mata kita Pak. Tinggal kita aja mau apa enggak gitu. Dan saya pun selalu mengatakan itu dalam pikiran saya, Tuhan, saya sudah lahir dari keluarga miskin. Itu selalu saya bilang di media sosial saya. Tapi saya tidak pernah menyesali lahir dari keluarga miskin. Tapi saya akan berjuang bahwa sakitnya lahir dari keluarga miskin itu, saya tidak akan mewariskan kemiskinan itu untuk anak-anak saya. Apalagi udah saya lihat peluang. Dan sudah waktunya ya saya memutuskan rantai kemiskinan itu di dalam keluarga saya. Terima kasih Pak Yosef. Oke, thank you Kak Juni. Kita gantian sama Kak Rospita nih. Baik Pak. Ya, Kak Rospita, waktu itu sempat aku dengar tuh di testimoni, waktu itu lihat postingannya Kak Juni di Facebook udah berkali-kali, sempat didatengin ke rumahnya, tapi belum langsung gabung kalau nggak salah ya. Oh, ada jeda waktu itu berapa bulan kalau nggak salah. Betul 3 ya? bulan. Iya, waktu itu Ya, benar. gimana tuh ceritanya? Jadi sampai mutusin akhirnya kok mau gabung? Iya, pokoknya setelah saya lihat postingannya yang mondar-mandir tentang bonus ya, pada saat itu bonus masih 200 Ibu. Kak Juni masih 200, 300, tapi boleh dibilang hampir tiap hari dia lewat di beranda saya. Saya penasaran ini maksudnya apa gitu loh. Karena terus terang pada saat itu saya usaha saya adalah penjual salah satu minyak, tapi waktu itu modal saya lumayan masuk, tapi nggak ada keuntungan yang kurasakan. Yang ada kita lihat produk pusing gitu loh. Nah sementara setelah saya tanya-tanya Kak Juni, ini nggak perlu tidak diharuskan stok barang. Itu salah satu yang menarik banget buat saya. Jadi pada saat itu di samping saya punya penyakit kista dan miom, saya juga pengen punya usaha ya. Seorang ibu, seorang istri wajib, atau kalau selagi kita sehat dan bisa kita untuk bantu ekonomi suami ya. Jadi pada saat itu saya lihat saya inbox. Saya selalu inbox saking penasarannya, tapi saya nggak ada uang waktu itu untuk langsung join. Waktu itu masih di 3.400.000. Nah waktu itu saya bergumul 3 bulan berikutnya teman-teman baru saya join. Itu pun itu uang, kalau boleh saya cerita di sini, waktu itu ulang tahun pernikahan di 29 Mei. Suami memberikan waktu itu 5 juta untuk hadiah sebenarnya buat saya. Mungkin itu jalannya aku harus join di sini. Nah pada saat itu pas kulihat 5 juta, dalam hati saya apa Bapak Ibu? Ini akan kujadikan awal modal saya dan kesembuhan bagi saya untuk kista dan miom saya di AFC. Besoknya langsung saya panggil Bu Juni main ke rumah saya. Saya butuh produknya 1 paket. Mohon datang ke rumah Kak Juni. Nggak lama meluncur beliau ya, karena beliau sudah menikmati bonusnya. Nggak lama langsung datang ke rumah, diceritakan bisnisnya. Nah, sebenarnya belum mudeng saya dengan bisnisnya, tapi saya percaya bahwa bisnis ini pasti bagus. Yang penting aku sehat dulu. 1,5 bulan saya tonton. Saya sudah konsumsi produknya. Saya nggak langsung kerja ya Kak Juni ya. Saya masih menonton beliau. Tapi saya akan mengerjakan ini setelah saya sehat. Puji Tuhan, kesembuhan itu aku terima, aku dapatkan melalui produk yang luar biasa ini, yaitu Utsukushi dan Sop Subarasi. Dan sampai hari ini puji Tuhan saya sudah sehat. Seperti itu Kak, seperti itu Pak. Jadi waktu itu 3 bulan memantau terus. Tapi jatuh cinta, cuman nggak bisa berbuat apa-apa.
Mungkin Kak Juni berani untuk ngutang, aku enggak kali Pak ya. Mungkin dalam saya enggak, saya pasti ada jalan lain, pasti ada jalan. Ya udah, pada saat itu 29 Mei itu aku dikasih. Pada saat upgrade, saya baru upgrade diamond. Setelah diceritakan kalau diamond bonusnya begini loh, aku tertarik, tapi nggak ada jalan keluar. Ya udah, ikut arisan deh. Aku ikut arisan langsung, kok ambil waktu itu 10 juta, yang 10 juta sisanya aku tambahin, aku langsung upgrade diamond. Dari situ saya berjuang bahwa ini bisnis harus kukerjakan. Karena apa? Yaitu tadi ada tantangan di dalamnya. Jadi kalaupun kita menjalankan bisnis ini ada tantangan, jangan menyerah. Justru tantangan itu kita jadikan teman untuk kita maju ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya Kak Juni, Kak Rospita. Ya, untuk Mium sama Kistanya itu gimana tuh? Boleh diceritain nggak pengalaman Kak Iya, Rospita? Iya, terima kasih Pak. Oh iya, saya mengidap kista itu kurang lebih sudah 7 tahun yang lalu. Cuman terdeteksi lagi ada penyakit miom, itu yang membuat saya paling khawatir. 5 bulan setelah saya mengenal AFC. 5 bulan sebelum saya mengenal AFC, saya terdeteksi miom Bapak Ibu. Nah, waktu itu memang dibilang kalau ini dua-duanya berkembang betapa menyakitkan loh Ibu. Jadi Ibu siap-siap aja untuk operasi setelah kami kontrol. Tapi dalam hati saya tidak mau operasi karena anak saya 2 orang itu saya operasi. Saya nggak mau lagi operasi, cukup lah gitu. Nah, pada saat itu apa yang saya alami Bapak Ibu waktu kista dan miom itu. Jadi boleh dibilang setiap Bapak Ibu, setiap bulan saya kalau datang bulan itu biasanya 2-3 hari saya harus bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bisa hanya tidur di tempat tidur. Jadi saya merasa sampai kapan saya seperti ini? Sampai kapan anak-anak saya butuh saya? 2-3 hari untuk seorang ibu tidak bisa turun dari tempat tidur adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya kan Bapak Ibu, kita nggak bisa pantau mereka sekolah atau bagaimana gitu. Nah, di situ salah satu yang membuat saya melirik produk AFC karena di situ ada anti tumor agent. Apa ini anti tumor agent? Saya baca ternyata ada kista dan miom. Kista dan miom itu dalam arti saya, oh ini produk yang saya cari. Tapi apa benar ini produknya? Nah, karena suami saya juga bekerja di perusahaan Jepang ya, saya percaya Jepang itu tidak pernah mengeluarkan produk asal. Di situ saya jatuh cintanya. Oh ini Jepang. Suami saya juga bekerja di perusahaan Jepang. Nah, aku lihatlah anti tumor agent itu, saya beranikan diri lah untuk tadi beli 1 paket itu. Jadi puji Tuhan, setelah saya konsumsi 1 bulan pertama, saya sudah merasakan luar biasa perubahan kesehatan saya. Dan sampai hari ini, 1 bulan pertama aja saya beli 1 paket ya Bapak Ibu. Kesananya saya redemption. Dan itu pun hanya Utsukushi aja saya bantai. Seperti mentor-mentor saya bilang, kalau anti tumor agent itu lebih banyak di Utsukushi. Jadi saya konsumsi Utsukushi kurang lebih 2-3 bulan berikutnya saya terus rutin tanpa subsubarasi. Dan puji Tuhan saya sudah sehat dan sudah sembuh. Seperti itu Bapak Yosef. Terima kasih Kak Rospita. Iya, terima kasih Pak. Oke, Bu